Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Nabi Muhammad wa sahbihi wal ali amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Besar Nurul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita dan keistiqomahan kita selama bulan Ramadan, yaitu setelah sholat subuh berjamaah kita melaksanakan pengajian atau kuliah subuh yang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak hanya istiqomah di bulan Ramadan saja, mudah-mudahan selepas bulan Ramadan kita juga diberikan istiqomah untuk menghadiri dan duduk di majelis-majelis ilmu pada waktu-waktu yang diadakan di masjid yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membaca satu hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawinya, yaitu kita membaca hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina tsnaini shadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah, wa tumitul ada anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-26 di dalam kitab Arba'in Nawawi diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap daripada sendi-sendi manusia itu membutuhkan untuk sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina tsnaini sedekah. Setiap pagi yang terbit matahari, kemudian kita itu bisa melerai atau mendamaikan antara dua orang yang berselisih, maka itu dihukumi atau diberikan pahala sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi wa tahmiluha 'alaiha. Atau kemudian juga seseorang membantu orang lain untuk menaikkan barangnya ke kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau dia mengangkatkan saja barangnya tadi, barang bawaannya ke kendaraannya itu, maka itu dihukumi atau mendapatkan ganjaran sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kemudian juga orang yang mengucapkan ucapan yang baik, ya, itu juga dikatakan sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Begitu pula setiap langkah yang kita langkahkan untuk kita berjalan menuju sholat, yaitu menuju tempat-tempat sholat baik masjid ataupun mushola, maka setiap langkah itu kita diberi pahala sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah. Begitu pula memungut gangguan di jalanan itu juga mendapatkan pahala sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi secara singkat dari hadis yang kita baca ini, bahwa sedekah itu tidak hanya berupa materi saja. Jadi mungkin pemahaman kita orang sedekah itu ya mesti nyemplungno duit nang masjid, ya, atau memberikan uang kepada tetangganya contohnya, atau memberikan contohnya sembako kepada tetangganya, itu sedekah. Kalau yang lain itu berarti bukan sedekah. Ya, maka
di dalam hadis ini kita dibuka wawasan kita oleh Nabi Muhammad SAW bahwa pahala sodako ataupun lahan yang namanya sodako itu sangat luas. Ya. Begitu pula yang lebih penting, yang paling penting di sini yaitu setiap daripada sendi-sendi yang kita miliki yang jumlahnya itu ada 360, itu setiap pagi itu meminta sodakohnya. Jadi setiap sendi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ini, persendian kita yang jumlahnya itu 360, itu meminta haknya, yaitu untuk disodakoi. Maka apa cara untuk kita itu menunaikan sodakoh daripada semua sendi tubuh kita yang jumlahnya 360 itu tadi? Maka kata ulama, cukup dengan menunaikan 2 rakaat sholat duha, itu berarti kita sudah menunaikan hak 360 persendian tubuh kita untuk disedekahi. Jadi di antara khasiat daripada sholat duha itu, yaitu sholat duha itu juga bukan hanya yang sering kita fahami dan yang mungkin sudah kita hafal, yaitu sholat duha itu dapat menarik rezeki. Ya. Tetapi sholat duha itu juga fungsinya untuk mencegah daripada penyakit yang akan terkena kepada anggota tubuh kita. Ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, aku wis istiqomah sholat duha kok sik loro. Nah, ya ini terkait dengan itu, yaitu sudah ujian, ya, musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditakdirkan kepada hamba tersebut. Ya. Jadi apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemanapun kita lari dengan berbagai macam cara apapun ya akan terjadi. Dan itu ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iku kok ono kiai kok stroke, ya, berarti gak tahu sholat duha contohnya. Nah, ini ya ujian buat beliau, itu ujian. Ya, bukan berarti terus kemudian kita mengatakan jare sholat duha mencegah penyakit. Ya. Lah iku kok ono kiai kok ono ustad kok stroke, ya. Berarti gak tahu sholat duha, ya bukan seperti itu. Tapi ya itulah sudah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahum." Jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba itu diuji. Ya, dan ujian itu bukan hanya sekedar perkara yang tidak mengenakkan saja. Ya, berupa penyakit, berupa kecelakaan, berupa bencana contohnya. Bukan itu saja, tapi ujian ya kita di dalam dunia ini yaitu mencakup sesuatu yang enak ataupun yang tidak enak. Ya. Jadi ketika kita contohnya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya apa? Ya kita bisa tidak mensyukuri nikmat tersebut. Ya, Anda diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menguji Anda dengan kekayaan Anda itu tadi. Apakah Anda dengan dititipi kekayaan tadi itu bisa ya mempergunakan kekayaan tadi itu di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya seperti itu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau andai kata ada orang kaya kok pelit, ya berarti dia tidak lulus ujian daripada kekayaan tersebut. Karena apa? Ya karena kekayaan itu ya fungsinya untuk disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan. Ya. Jadi oleh karena itu di antara fadilah dan khasiat daripada sholat duha diantaranya tidak hanya untuk menarik rezeki, yaitu juga untuk mencegah daripada penyakit. Karena setiap sendi daripada anggota tubuh kita yang jumlahnya 360 itu setiap pagi minta haknya untuk disedekahi. Ya. Itu disampaikan oleh ulama seperti itu. Oleh karena itu di dalam di dalam syarah kitab ini disebutkan, syarah hadis ini disebutkan bahwa fayutlabu min kulli ahadin fi kulli yaumin 360 shadaqah. Oleh karena itu setiap dari kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak, yaitu 360 sedekahan. Ya, yaitu 360 kebaikan yang dilakukan oleh
sendi-sendi yang kita miliki ini. Bi'adadi tilkal mafasil. Syukron lillahi ta'ala kama ulimat wa raja'an difa'al bala anha. Ini. Nah, itu fungsinya untuk apa? Memberikan sodako kepada 360 persendian yang kita miliki, yaitu untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita sudah diberikan anggota badan ini yang normal, yang sehat. Ya. Kadang ada orang tangannya sehat, tapi jarinya tidak bisa bergerak. Ya. Jarinya tidak bisa bergerak-gerak. Ya. Itu pun bisa jadi jarinya yang tidak bisa bergerak itu bukan semuanya, tapi satu tok. Nah, ini kan berarti apa namanya? Ya, bukan kemudian apa? Terus kemudian Allah itu menguji langsung, ya tangannya tidak bisa bergerak langsung, tidak. Tapi itu tadi diuji mungkin jarinya yang satu tidak bisa bergerak. Nah, padahal jarinya ada 5 kan seperti itu. Ya, itu terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika contohnya seperti ini, kita berpagi. Ya, membuka mata kita dalam keadaan sehat, kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini kita menunaikan hak anggota ibadah, anggota badan kita atau persendian-persendian kita yang jumlahnya 360. Wa raja'an difa'il bala anha, dan juga mengharapkan untuk ditolaknya bala atau musibah yang akan mengenai anggota badan kita. Ya. Faqad warada as-shadaqatu ala wajhiha wastina'ul ma'ruf wa birril walidan wa silaturrahim tahulu syaqa'a sa'adatan. Di dalam riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya sedekah kepada jalan-jalannya, wastina'il ma'ruf, dan juga kita melakukan kebaikan, wa birrul walidain, dan kita berbakti kepada kedua orang tua, wa silaturrahim, dan juga silaturahmi itu tuhawwilu syaqa'a sa'adatan, akan bisa merubah yang namanya kecelakaan itu sa'adatan menjadi kebahagiaan. Orang ini dicatat pagi ini contohnya terkena musibah, maka kemudian kok tiba-tiba dia sodako. Ya, sebelum berangkat ke masjid contohnya sebelum subuh dia sodako atau melakukan kebaikan atau berbakti kepada kedua orang tuanya atau dia melakukan silaturahmi, maka bisa jadi amal kebaikan tadi itu bisa merubah catatan kejelekannya itu tadi dirubah menjadi kebaikan. Wa tazidu fil umur, dan juga ya sodako, berbuat baik, birrul walidain, silaturahmi tadi itu bisa merubah yang namanya atau menambah yang namanya umur. Ya, menambahkan umur kita. Wa taqi'u masari as-su, dan juga bisa menjaga daripada jalan-jalan kejelekan. Ai tahfadhu min kulli amrin makruhin diniyin wa au dunyawiyin. Ya, yaitu tahfadhu, menjaga, min kulli amrin, dari segala urusan atau dari segala perkara makruhin yang tidak mengenakkan. Jadi dengan sodako tadi itu menjaga diri kita daripada hal-hal yang tidak enak, baik urusan dunia atau urusan agama. Kemudian di sini disampaikan beberapa cerita, ya, cerita tentang sodakoh itu bisa menjaga kita daripada musibah atau bala. Yang pertama, annahu kana fi qaumi sholih alaihi salatu wassalam rajulun yu'dhihim. Ya, dihikayatkan, diceritakan sesungguhnya ada dari kaumnya Nabi Soleh itu seseorang yang mengganggu, ya, mengganggu mereka. Faqalu ya Nabi Allah, ud'ullah ta'ala alaihi. Ada orang di kaumnya Nabi Soleh itu suka ganggu. Ya, jadi apa namanya? Ya, mungkin kalau di kampung ini preman ini, tukang-tukang ngisru ya. Nah, itu kemudian oleh kaumnya, oleh masyarakatnya Nabi Soleh lapor kepada Nabi Soleh, wahai Nabi Soleh, doakan orang ini. Ya, artinya doakan jelek orang ini, karena Nabi Soleh adalah seorang nabi yang doanya itu dikabulkan. Faqala idhabu faqad kafaitumu. Ya. Maka Nabi Soleh mengatakan, wis kamu pergi semuanya sudah. Orang-orang yang lapor tadi wis pergi, nanti akan terselesaikan ini. Wa kana yakhruju kulla yaumin yahtatibu fa kharaja fi hadzal yaum wa ma'ahu raghifan. Fa akala ahaduhuma wa tasaddaqa bil akhar. Nah, si orang yang bahasanya preman tadi itu pekerjaannya itu setiap pagi dia mencari kayu bakar.
ke gunung nyari kayu bakar. Ya. Fa kharaja fi hadzal yaum wa ma'ahu raghifan. Dia berangkat pada hari itu, ya. Pada hari itu dia berangkat ke mana? Ke gunung contohnya atau ke ladang untuk mencari kayu bakar. Kemudian dia membawa 2 potong roti. Ya. Fa'akala ahaduma wa tasaddaqa bil akhar. 1 roti dia makan untuk sarapan, yang 1 dia sedekahkan. Ya. Fahtatoba, kemudian dia mencari kayu seperti biasa, cari kayu. Tsumma jaa bihatabihi saliman falam yusibhu sayun. Kemudian setelah dia mencari kayu, pulang kembali ke kampungnya. Lah orang-orang heran, loh, kok arek iki kok balik selamat, ya, nggawa kayu akeh. Ya. Jarene wis didungakno elek mbek Nabi Saleh, katanya umatnya kan seperti itu. Fada'ahu Saleh alaihissalam qala lahu ayyu syai'in sana'tal yaum. Ya, maka Nabi Saleh akhirnya memanggil orang ini, Fulan, Pak, sampean ke sini. Ya. Apa yang sampean lakukan hari ini? Ya. Kenapa kok sampean itu bisa kembali lagi ke kampung? Ya, qala kharajtu wa ma'i raghifan wa tasaddaqtu bi ahadima wa akaltul akhar. Maka orang tadi cerita, saya berangkat cari kayu tadi, saya bawa 2 roti. 1 roti saya makan, 1 roti saya sedekahkan. Ya. Faqala Shalih alaihi salatu wasallam, maka Nabi Shalih berkata, hal hatabaka, halla hatabaka. Ya. Coba bukaan apa namanya? Kayu yang sudah kamu ikat, kayu bakar yang kamu ikat itu coba sampean bukai. Ya, udarono taline iki. Contohnya kata Nabi Shalih mengatakan seperti itu. Fahallahu, kemudian dibuka tali tadi. Ya. Fa idza fihi aswad ay thuban azim. Ya. Tiba-tiba di dalam apa namanya? Di dalam kayu yang sudah diikat tadi itu ada ular hitam yang besar. Ya. Mithul jidi. Ado ala jid'i min hatabin. Ya. Si ular tadi itu terikat dengan kayu tadi, melok apa namanya? Melok ditaleni. Ya. Di dalam kayu tadi. Faqala bihadza dufi'a anka ai bisodako. Ya. Ya ini gara-gara kamu ini sodako, ya aslinya kamu hari ini itu sudah saya diberitahu oleh Allah SWT, takdirmu itu ketika kamu nyari kayu, kamu digigit oleh ular. Barokah kamu sodako ini tadi, ular tadi itu tidak jadi matok kamu, ular tadi malah kamu ikat dengan kayu tadi. Berkatnya apa? Berkatnya sodako. Nah ini apa namanya, kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, dengan apa namanya, pahala atau amalan yang namanya sodako. Jadi ini yang perlu kita apa namanya, perlu kita perhatikan bahwa sedikit daripada sodako yang mungkin kita keluarkan itu bisa jadi mencegah bala. Ya. Atau dalam riwayat dikatakan as-sodaqatu tudfi'ul bala. Ya, sodako itu dapat mencegah bala. Ya. Nah, itu yang disampaikan dan dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Setiap pagi itu minimal kita itu bersodako. Ya. Walaupun hanya dengan sesuatu hal yang ringan. Ya. Berangkat keluar rumah, contohnya mau kerja, sodako. Ya, walaupun hanya Rp1.000, Rp2.000. Ya, itu apa? Bisa jadi sodako yang kita berikan tadi itu untuk mencegah bala atau meringankan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu banyak. Ya, kisah-kisah seperti itu banyak. Ya, kata budal ditentukan kecelakaan, tapi itu tadi kecelakaan tetap terjadi, takdir Allah tetap terjadi. Tapi yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecelakaan tadi itu menyebabkan sakit parah. Ya, kakinya patah, tangannya patah, tapi berkat sodako tadi tangannya cuma babras, ya kakinya cuma babras toh. Nah ini, itu berkah sodako. Nah ini yang harus kita perhatikan dan kita maksimalkan untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk kita menjadi apa namanya, orang-orang yang panen pahala di akhirat nanti dengan kita melakukan pahala sodako tadi yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panjenengan contohnya berangkat dari masjid, contohnya jalan kaki, maka tadi disebutkan setiap langkah itu dihukumi sodako, sampean dapat pahala sodako. Sampean langkahnya berapa? Saya melangkah contohnya
200 langkahan, pulang lagi 200 langkahan, 400. Maka pagi ini kita sudah memperoleh pahala 400 kebaikan yang kita sedekahkan, dan nanti pahalanya akan kita raih dan kita terima di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini daripada kajian singkat pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dan pemahaman kita terkait dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita sehat walafiat sehingga kita bisa menyempurnakan sisa daripada bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan di tahun ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya menjadi orang-orang yang meraih Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga ketika kita keluar bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir dari ibunya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.